Selamat siang. Assalamualaikum sahabat-sahabat IRC yang saya hormati. Hari ini saya akan bagi materi tentang sosiologi kembali. Mungkin hari ini kita akan bicara tentang masih dalam konteks kelompok sosial. Nah, teman-teman sekalian, kita mungkin sepakat bahwa kelompok sosial terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga, ya. Dan tapi kalau bicara kelompok sosial memang luas sekali ya. Tapi yang penting kita bagaimana nanti setelah mengetahui kelompok sosial, kita harus mampu juga untuk mengambil nilai-nilai apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari pengetahuan kita tentang kelompok sosial itu. Ya, teman-teman sekalian, materi tentang kelompok sosial memang beragam sekali. Ada nanti yang bicara tentang kelompok primer, ada yang bicara tentang kelompok sekunder. Kemudian kalau Emil Durkheim itu mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok sosial dengan solidaritas mekanik dan kelompok sosial dengan solidaritas yang organik. Nah, hari ini saya akan bicarakan tentang satu kelompok sosial atau satu kehidupan masyarakat yang dinamakan dengan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jadi Gemeinschaft dan Gesellschaft ini konsepnya disampaikan oleh ahli sosiologi yang bernama Ferdinand Tönnies. Jadi Ferdinand Tönnies membagi masyarakat itu ke dalam dua kelompok, yaitu masyarakat yang dinamakan dengan Gemeinschaft dan satu lagi dinamakan dengan Gesellschaft. Nah, oleh Profesor Joyo Diguno, itu sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, itu mengganti nama Gemeinschaft dan Gesellschaft itu dengan istilah paguyuban dan patembayan. Ya, jadi itu kalau dalam masyarakat kita sih itu lebih familiar, lebih akrab di telinga kita istilah-istilah seperti paguyuban dan patembayan. Nah, teman-teman sekalian, apa itu sebenarnya masyarakat paguyuban? Jadi kalau masyarakat paguyuban itu adalah masyarakat yang bentuk kehidupannya itu diikat oleh hubungan-hubungan batin yang murni, yang bersifat alamiah. Jadi dia sifatnya langgeng, kemudian biasanya berlangsung lama gitu. Tidak ada kepentingan-kepentingan dalam hubungan-hubungan pada masyarakat paguyuban ini, begitu. Nah, di masyarakat paguyuban ini itu memang terlihat bahwa kebutuhan mereka untuk hidup bersama itu memang adalah kebutuhan dari dalam hatinya. Ada atau tidak ada kepentingan di dalamnya, mereka memang mau berhubungan baik. Jadi karena hubungan itu dari hatinya, jadi ya kita bisa bilang biasanya umur hubungan itu berlangsung lama, langgeng, dan biasanya jauh dari hal-hal yang bersifat konflik gitu. Karena memang mereka merasa bahwa mereka bersaudara. Jadi itulah hubungan-hubungan yang terdapat dalam masyarakat paguyuban ini. Maka kalau orang-orang Jawa sih sering bilang, abangmu kemana gitu. Itulah lagi guyup-guyup katanya. Lagi guyup-guyup gitu. Jadi istilah guyup-guyup yang disampaikan itu sebenarnya bermakna paguyuban gitu. Jadi memang
orang yang kumpul-kumpul, terus ya ketawa-ketawa, kemudian bersosialisasi dengan baik. Jadi memang itu ruh yang ada dalam paguyuban ini gitu. Jadi kalaupun misalnya masyarakat yang terhimpun dalam masyarakat paguyuban ini, misalnya lagi keluar ketemu di mana gitu, atau di bandara atau di terminal misalnya, kalau ketemu dari jauh tuh bisa dia menyapa gitu, "Hey, halo, dari mana?" Kemudian ketemu gitu, salaman gitu, kemudian bercerita sedikit gitu, kalau ketemu di luar tempat gitu. Jadi memang kebutuhan mereka untuk bersama itu memang ada dari hatinya gitu. Ketemu, ya ini temanku gitu, ini kawanku. Jadi perlu rasanya mereka bertegur sapa walaupun di luar tempat. Nah, begitu. Walau tak ada kepentingan apa-apa, ya sekedar menyatakan bahwa itu kawanku gitu. Nah, seperti itu. Itu ruh yang ada dalam Gemensaf, istilah Ferdinand Tonis tadi, atau paguyuban kata Profesor Joyo Diguno tadi. Nah, teman-teman sekalian, tapi Gemensaf ini oleh Ferdinand Tonis, dia membaginya ke dalam 3 bentuk. Jadi 3 bentuk yang disampaikan oleh Ferdinand Tonis itu ada Gemensaf. Saya menggunakan istilah Gemensaf aja karena dia yang membuat konsepnya. Jadi Gemensaf itu dibagi menjadi, pertama itu adalah Gemensaf by blood atau by blood ya. Gemensaf by blood itu adalah hubungan-hubungan yang didasari oleh ikatan darah. Jadi hubungan yang didasari oleh ikatan darah. Jadi siapa-siapa orang-orang yang terhimpun dalam Gemensaf by blood tadi, itu ya semua orang-orang yang memiliki ikatan darah. Ya abang kita, adik kita, ibu kita, ayah kita, atau mungkin abangnya ayah kita, atau mungkin sepupu kita gitu. Yang jelas ada satu keturunan darah dari nenek moyangnya dulu gitu. Jadi itu terhimpun dalam Gemensaf by blood atau by blood tadi bacanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gemensaf yang kedua jenisnya yaitu Gemensaf of place. Jadi hubungan Gemensaf of place ini adalah hubungan yang dikarenakan oleh kesamaan tempat. Jadi hubungan yang dilandasi oleh kesamaan tempat atau tempat tinggal begitu. Jadi misalnya mereka sama-sama tinggal di daerah pedesaan dulu gitu, sama-sama tinggal di kampung Pematang Bandar, sama-sama tinggal di kampung Sibolatangan gitu. Nah gitu. Jadi mereka terhimpun dalam satu kelompok sosial atau Gemensaf of place tadi begitu. Jadi mereka juga termasuk dalam kelompok sosial yang dalam kategori Gemensaf of place tadi begitu. Nah, jadi menarik kalau Gemensaf of place ini kadang-kadang ini juga kalau kita lihat di daerah-daerah perkotaan, kalau kita melihat di daerah-daerah perkotaan yang cenderung individualis cenderung individualis, kemudian sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, dengan dinamika kehidupan yang jauh lebih lebih dinamis ketimbang kehidupan di pedesaan. Kemudian di beberapa perkotaan kita lihat ada juga tempat-tempat tertentu di daerah perkotaan yang muncul dia seperti misalnya lapo tua gitu. Ada lapo tua di daerah perkotaan.
Padahal Lapo Tua ini kan ini budayanya di pedesaan, di satu kampung. Nah, di perkotaan juga muncul ada Lapo Tua, ada tempat ngumpul-ngumpul orang, ngumpul-ngumpul orang ya sekedar minum-minum kopi atau bergitar-gitar dan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bagian dari ekspresi dari Gemeinschaft of place tadi gitu. Nah, mungkin ketika orang-orang yang berada tinggal bersama dulu di saat kampung, kemudian merantau ke kota, nah kemudian mungkin merindukan budaya-budaya di daerahnya, bahwa ada kesamaan budaya ketika mereka berada di kampung gitu. Kemudian mereka tidak mau kehilangan budaya itu di perkotaan, kemudian membuat kelompok seperti ini gitu, atau membuat Lapo Tua. Untuk apa? Ya untuk mereka bisa berkumpul di situ minum-minum tua gitu. Sebagai bagian dari budaya mereka terdahulu gitu. Jadi identitas kedesaannya itu, identitas budaya mereka sebelumnya itu tidak hilang walaupun mereka berada di satu perkotaan yang cenderung heterogen itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak merasa bahwa ketika mereka tidak lagi di pedesaan tapi hidup di perkotaan lantas mereka merasa sendiri. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana mereka juga memunculkan budaya-budaya pedesaan itu tetap berada di perkotaan. Nah, itu makanya kita lihat kalau di beberapa kita berjalan-jalan di beberapa ruas kota, ada beberapa kelompok-kelompok seperti itu yang muncul gitu. Oke, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada Gemeinschaft of Mind. Jadi Gemeinschaft of Mind ini mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan oleh kesamaan pandangan seperti itu, kesamaan pandangan, kesamaan orientasi, atau mungkin ada kesamaan keahlian, bisa seperti itu, atau mungkin pekerjaan yang sama gitu. Jadi ini juga bagian dari Gemeinschaft of Mind kata Ferdinand Tönnies, teman-teman sekalian. Nah, ini misalnya ada sesama pelukis begitu, atau sesama orang-orang yang sesama orang-orang yang organisasinya sama begitu. Ini bagian dari Gemeinschaft of Mind gitu. Jadi yang sifatnya ya didasari oleh pandangan atau orientasi yang sama begitu. Nah, teman-teman, ya mungkin sampai di situ dipahami begitu ya. Kalau kurang dipahami mungkin kawan-kawan bisa bertanya atau komentar di bawah video ini nanti. Nah, itu yang pertama yang disebutkan oleh Ferdinand Tönnies sebagai masyarakat Gemeinschaft atau paguyuban. Nah, kemudian yang kedua itu Ferdinand Tönnies menyebutnya dengan Gesellschaft. Gesellschaft ini tadi kalau Joyo Diguno mengatakan atau mengganti istilah itu dengan istilah patembayan. Apa patembayan? Ini adalah satu hubungan atau masyarakat yang hubungannya itu selalu didasari oleh kepentingan-kepentingan gitu, oleh satu hal yang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, hubungan-hubungan yang sifatnya patembayan seperti ini itu cenderung tidak kekal. Dia malah cenderung sifatnya tidak membutuhkan hubungan yang didasari hati nurani gitu. Artinya bahwa ketika orang berhubungan dengan orang lain,
itu biasanya didasari bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Ini hubungan-hubungan dalam masyarakat yang patembayan atau Gesellschaft tadi gitu. Mungkin begini, kalau kita melihat di beberapa kehidupan masyarakat di kota gitu ya, barangkali bisa jadi begini, kalau ini ada rumah, kemudian di depan ini jalan umum gitu. Boleh jadi dalam masyarakat patembayan antara rumah yang ini dengan rumah yang ini itu tidak saling mengenal. Bisa tidak saling mengenal gitu. Karena apa? Karena mungkin masing-masing berangkat pagi ke pekerjaannya, kemudian pulang malam hari. Matahari belum terbit udah berangkat, matahari udah terbenam baru pulang. Sampai rumah, kemudian beraktivitas di rumah dan sebagainya, tidur, istirahat, besok pagi kembali melakukan rutinitas itu. Sehingga sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya jadi kurang. Apalagi tidak memanfaatkan wadah-wadah yang sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk bersosialisasi seperti masjid atau gereja atau tempat-tempat ibadah. Apalagi orang-orang yang jarang mendatangi itu, sehingga wajar sekali kalau rumah hadap-hadapan tapi nggak kenal gitu. Boleh jadi kenalnya gara-gara apa? Gara-gara mungkin yang satu rumah ini misalnya bertanya sama orang lain gitu, siapa yang punya ini, siapa yang punya apa ya, yang punya usaha kusen pintu misalnya atau jendela misalnya gitu. Oh iya, mungkin dia tahu Pak Anu gitu, atau Pak Udin misalnya, Pak Udin. Oh, rumahnya di mana? Di Jalan A gitu. Dia merasa, oh Jalan A, kan ini rumahku di Jalan A gitu. Ternyata dicari-cari alamatnya, kemudian dihubungkan, ternyata di depan rumahnya rupanya gitu. Ini bisa saja terjadi dalam masyarakat patembayan. Akhirnya apa? Rumah yang ini dengan rumah yang ini jadi kenalan gitu. Jadi kenalan gara-gara apa? Karena ada kepentingan di situ. Mulailah rumah yang satu itu datang ke rumah yang satu lagi gitu, cakap-cakap dan sebagainya, dengan harapan ya barangkali bisa dapat harga kusen yang lebih murah gara-gara kenal gitu. Ya bisa jadi seperti itu yang terjadi di masyarakat patembayan gitu. Dan mungkin kalau ketemu di satu tempat umum atau di bandara atau di pelabuhan misalnya, kalaupun jumpa dari sana gitu kan, kenal itu kan si Anu gitu. Ya udahlah, kita mau cepat gitu, nggak penting kali gitu untuk menyapa dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan apa-apa sama dia. Nah, itu bentuk masyarakat yang patembayan yang disebutkan oleh Ferdinand Tönnies tadi. Kalau kita mau ilustrasikan, ya masyarakat patembayan itu cenderung ada pada masyarakat pedesaan, sedangkan masyarakat paguyuban itu ada cenderung di pedesaan, dan patembayan itu berada di masyarakat perkotaan. Seperti itu bagian dari kelompok sosial kehidupan bersama yang disebut sebagai paguyuban dan patembayan atau Gemeinschaft dan Gesellschaft tadi. Nah teman-teman sekalian, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini tentang paguyuban dan patembayan. Barangkali ada yang nggak tahu gitu seperti apa, pernah dengar paguyuban tapi nggak tahu paguyuban, ya itu tadi yang saya jelasin. Tapi yang terpenting teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa paguyuban dan patembayan, apa nilai-nilai yang bisa kita petik dari situ. Nah teman-teman sekalian, saya berharap sih kalau kita sudah mengetahui seperti apa kehidupan di paguyuban dan patembayan, mari kita jadi orang-orang yang menjadikan hubungan kita dengan orang lain itu menjadi hubungan-hubungan yang seperti masyarakat paguyuban tadi, sehingga kita tidak melihat orang dari kepentingan-kepentingan kita saja gitu, tapi bagaimana kita bisa membina hubungan dengan orang lain itu atas dasar hati nurani kita, atas dasar hablum minannas kita, bahwa ketika orang membutuhkan bantuan ya kita bantu, walaupun kita tidak mendapatkan keuntungan dari situ.
Jangan seperti masyarakat Patembayan yang cenderung individualis, mementingkan diri sendiri dan tak membangun hubungan tanpa kepentingan-kepentingan yang bisa ia dapatkan. Itu barangkali satu dampak positif yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan materi Paguyuban dan Patembayan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam IRC. Selamat siang. Assalamualaikum.